warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bumulo, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang budidaya kepiting bakau. Kepiting bakau merupakan salah satu sumber daya perikanan yang potensial untuk dikembangkan di kawasan mangrove. Bernilai ekonomis tinggi dan rasa dagingnya enak sehingga sangat digemari oleh konsumen lokal maupun luar negeri. Sejak awal tahun 1980-an, kepiting bakau menjadi komoditas perikanan penting di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan protein hewani karena mengandung nutrisi penting bagi kehidupan dan kesehatan. Daging kepiting mengandung asam amino esensial, asam lemak tak jenuh, vitamin B12, fosfor, zat besi, dan selenium yang berperan dalam mencegah kanker dan perusakan kromosom. Juga meningkatkan daya tahan terhadap infeksi dan bakteri. Daging kepiting bakau segar mengandung nilai gizi tinggi, yakni 18,06 gram protein, 1,08 gram lemak, 89 mg kalsium, dan 68,1 gram air. Bukan hanya dagingnya yang mempunyai nilai komersial, kulitnya pun dapat dijual. Kulit kepiting diekspor dan dalam bentuk kering sebagai sumber kitin, titosan, dan karotenoid yang dimanfaatkan oleh berbagai industri sebagai bahan baku obat, kosmetik, pangan, dan lain-lain. Kepiting bakau hidup di daerah yang banyak ditumbuhi vegetais mangrove dengan substrat berlumpur atau lumpur berpasir. Diperkirakan 2.500 spesies kepiting dapat dijumpai di perairan Indonesia dari total 4.500 spesies yang terdapat di seluruh dunia. Peluang pasar kepiting bakau terbuka luas dan prospektif, baik domestik maupun pasar mancanegara. Permintaan konsumen dalam negeri terhadap komoditas ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Demikian pula dengan permintaan ekspor. Permintaan kepiting bakau dari berbagai negara sangat tinggi, yakni Cina, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, Malaysia, dan sejumlah negara di kawasan Eropa. Bahkan pengusaha restoran seafood Amerika Serikat meminta kepiting bakau sampai 450 ton setiap bulan. Bertambahnya jumlah populasi manusia, kebutuhan ekonomi, dan tingginya permintaan konsumen akan mengakibatkan tekanan pada kepiting bakau serta habitatnya sehingga akan terjadi penurunan populasi kepiting bakau di alam yang diakibatkan oleh degradasi ekosistem mangrove dan kelebihan tangkap. Bahwa pengambilan kepiting secara terus-menerus dari alam akan mengurangi ketersediaan, mempercepat kepunahan, bahkan dapat mengganggu ekosistem mangrove sebagai habitatnya. Untuk memenuhi permintaan konsumen kepiting bakau dan menjaga kelestarian habitatnya, perlu upaya memproduksi kepiting bakau melalui budidaya ramah lingkungan. Beberapa kegiatan untuk mengelola budidaya dengan metode ramah lingkungan dapat dilakukan melalui pengelolaan kualitas lingkungan yang bertujuan untuk menyediakan habitat yang layak bagi kehidupan kepiting bakau, manajemen kualitas air, manajemen pakan, serta pengontrolan hama dan penyakit. Selanjutnya, siklus hidup kepiting bakau. Siklus hidup kepiting bakau diawali dengan beruai dari perairan pantai menuju ke laut untuk memijah, lalu induk berusaha kembali ke perairan pantai, muara sungai atau perairan di sekitar hutan bakau untuk berlindung, mencari makan, dan membesarkan diri. Kepiting bakau yang telah siap melakukan perkawinan akan memasuki hutan bakau dan tambak. Proses perkawinan kepiting tidak seperti pada udang yang hanya terjadi pada malam hari, tetapi kepiting bakau juga melakukan perkawinan pada siang hari. Kepiting betina matang pada ukuran lebar kerapas antara 80 sampai 120 mm, sedangkan kepiting jantan matang secara fisiologis ketika lebar kerapas berukuran 90 sampai 110 mm, namun tidak cukup berhasil bersaing untuk pemijahan sebelum dewasa secara morfologis, yaitu dari capit dengan
Ukuran lebar karapas 140 sampai 160 mm. Spermatofor kepiting jantan akan dikirim ke spermateka kepiting betina sampai telur siap dibuahi. Jumlah telur yang dihasilkan dalam sekali perkawinan berkisar 2 sampai 8 juta butir telur, bergantung dari ukuran dan umur kepiting. Beberapa tahap dalam perkembangan hidup kepiting yaitu: pertama, stadia zea. Stadia zea merupakan yang paling awal, waktu sekitar 18 sampai 20 hari. Stadia zea yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, substadia zea 1 mempunyai warna transparan, panjang tubuh berukuran 1,15 mm. Yang kedua, substadia zea 2 lebih aktif menangkap makanan karena organ tubuhnya makin berkembang, baik dalam hal ukuran maupun fungsinya. Panjang tubuh larva mencapai 1,51 mm. Yang ketiga, substadia zea 3 memiliki organ tubuh yang semakin gelap dan lengkap, panjang tubuh 1,93 mm. Yang keempat, substadia zea 4 larva sudah semakin aktif, panjang tubuh 2,4 mm dan terbentuk maksileped 3 serta cilpeda bergerak. Dan yang terakhir, substadia zea 5 telah mampu secara efektif memangsa makanan yang diberikan dan aktif berenang karena telah memiliki kelopot yang sudah cukup panjang dan propoda panjang tubuh 3,43 mm. Selanjutnya yang kedua, stadia megalopa. Pada stadia megalopa, tubuh kepiting bakau belum terbentuk secara sempurna, meskipun telah terbentuk mata, capit serta kaki yang lengkap, namun tubuh abdomen masih menyerupai ekor yang panjang dan beruas. Selain itu, pasang kaki renang belum terbentuk sempurna karena masih mempunyai kaki jalan dengan ukuran yang panjang. Kepiting bakau telah mampu menggigit yang dicirikan dengan tubuhnya, gigi tajam pada bagian pinggir mandibula dan maksiliped 3 semakin sempurna. Yang ketiga, stadia crab atau kepiting muda. Memasuki stadia kepiting muda, tubuh kepiting bakau mulai terbentuk sempurna, memiliki organ tubuh yang lengkap seperti halnya kepiting dewasa, namun ukurannya masih kecil. Tutup abdomen telah melipat ke arah belakang. Sedangkan ruas terakhir pasang kaki renang mulai pendek dan memipih. Tubuh masih berbentuk bulat dengan masing-masing tubuh yang tidak proporsial. Hal ini terlihat pada bentuk mata yang membesar dengan tangkai yang pendek, sehingga memberikan kesan melekat pada tubuh. Tubuh kepiting bakau dewasa terbagi atas 2 bagian utama, yaitu bagian badan dan bagian kaki, yang terdiri atas sepasang celiped, 3 pasang kaki jalan, dan sepasang kaki renang. Selanjutnya kita masuk di kebiasaan makan kepiting bakau. Pada habitat alaminya, kepiting bakau mengkonsumsi berbagai jenis pakan, antara lain alga, daun-daun yang telah membusuk, akar, serta jenis kacang-kacangan, jenis siput, kodok, katak, daging kerang, udang, ikan, bangkai hewan, sehingga kepiting bakau bersifat pemakan segala atau omnivora. Waktu makan kepiting bakau tidak tertentu, tetapi malam hari lebih aktif mencari makan daripada siang hari, karena kepiting tergolong hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Selanjutnya, tingkah laku kepiting bakau. Secara umum, tingkah laku dan kebiasaan kepiting bakau adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka berendam dalam lumpur dan membuat lubang pada dinding atau pematang tambak pemeliharaan. Yang kedua, kanibalisme dan sifat menyerang. Sifat inilah yang paling mencolok pada kepiting, sehingga dapat merugikan usaha, penanganan hidup dan budidaya karena sifat yang saling menyerang. Ini akan menyebabkan kesusahan hidup rendah dan menurun produktivitas tambak. Sifat kanibalisme ini yang paling dominan ada pada kepiting jantan. Oleh karena itu, budidaya monoseks pada si kepiting akan memberi kelangsungan hidup lebih baik.
Terdapat dua pola gerakan tingkah laku kepiting bakau dalam merespon makanan, yaitu kepiting dewasa memberikan respon langsung, sedangkan kepiting muda memberikan respon yang tidak langsung. Yang keempat, molting atau ganti kulit. Sebagaimana hewan jenis krustasea, maka kepiting juga mempunyai sifat seperti krustasea lainnya, yaitu molting atau ganti kulit. Setiap terjadi ganti kulit, kepiting akan mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan pertambahan ukuran krapaks maupun beratnya. Umumnya pergantian kulit akan terjadi sekitar 18 kali mulai dari stadium instar sampai dewasa. Selama proses ganti kulit, maka bagi kepiting dewasa yang mengalami pergantian kulit perlu nutrisi tinggi dan pakannya dan wadah yang sesuai. Yang kelima, kepekaan terhadap polutan. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap ketahanan hidup kepiting. Penurunan mutu air dapat terjadi karena kelebihan sisa pakan yang membusuk. Bila kondisi kepiting lemah, misalnya tidak cepat memberikan reaksi bila dipegang atau perutnya kosong bila dibelah, kemungkinan ini akan terjadi menurunnya kualitas air. Selanjutnya kita masuk di budidaya kepiting bakau melalui optimalisasi lingkungan. Budidaya kepiting bakau dilakukan pada lahan mangrove sebagai habitatnya tanpa merusak ekosistem mangrove tersebut. Ekosistem mangrove memiliki peran utama secara ekologis sebagai daerah pemijahan, daerah asuhan, dan tempat mencari makan. Sebagai besar jenis biota laut, ikan, udang, dan kepiting yang bernilai ekonomis penting. Keberadaan mangrove juga memiliki peranan penting terhadap kualitas air. Hal ini dikarenakan mangrove dapat menyerap bahan organik dan dapat menyaring air, sehingga air yang melalui mangrove relatif bersih, dan mangrove juga merupakan mata rantai penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi di suatu perairan. Selanjutnya, budidaya kepiting bakau sistem silvofish hair. Optimalisasi lingkungan mangrove sebagai lahan budidaya kepiting bakau dapat dilakukan melalui sistem silvofish hair atau mina hutan. Mina hutan adalah suatu pola agroforestry yang digunakan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial dan di kawasan hutan mangrove. Pembudidaya dapat memelihara komoditas perairan untuk menambah penghasilan. Di samping itu, ada kewajiban untuk memelihara hutan mangrove. Jadi prinsip mina hutan adalah perlindungan tanaman mangrove dengan memberikan hasil dari sektor perikanan. Sistem ini menambah pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan mangrove. Pembesaran kepiting bakau dalam keramba melalui sistem mina hutan dapat membatasi pembukaan hutan mangrove. Selain itu, usaha ini memberikan peluang usaha bagi masyarakat, tidak hanya menangkap kepiting dari alam, tetapi juga usaha pembesaran kepiting yang mampu meningkatkan kualitas kepiting menjadi layak jual dengan harga tinggi. Selanjutnya, budidaya kepiting bakau melalui optimalisasi pakan. Aspek penting dalam pembesaran kepiting adalah mengantisipasi kanibalisme, menyediakan perlindungan, menentukan metode pemeliharaan yang tepat, memilih pakan yang tepat dalam jenis dan jumlah. Pakan merupakan salah satu faktor yang harus dipenuhi untuk mencapai produksi yang maksimal dalam budidaya kepiting bakau. Pakan tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain penyediaannya, pengelolaannya, kandungan gizinya, maupun pertimbangan sesuai tidaknya dengan pola kebiasaan makan kepiting bakau. Selanjutnya, pengendalian penyakit pada budidaya kepiting bakau. Salah satu masalah yang dihadapi pada usaha budidaya kepiting bakau adalah penyakit. Kematian yang timbul akibat serangan penyakit menyebabkan kerugian yang sangat besar. Serangan penyakit pada kepiting bakau yang dibudidayakan selain menurunkan produksi akibat kematian yang ditimbulkan, penyakit juga dapat merusak penampilan fisik sehingga nilainya berkurang. Pada tahap tertentu, penyakit tidak hanya menyebabkan penurunan hasil panen atau produksi, tapi pada tahap yang lebih jauh dapat menyebabkan kegagalan panen. Baik, itulah tadi hasil penjelasan saya tentang budidaya kepiting bakau. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.